Sebagai akibat daripada satu grup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka tidak salah. Titik silang jalan kekuasaan tahun 1966. Catatan Sarwo Edi Wibowo tentang 3 juta korban pasca G30S hilang. Ditulis oleh Rom Ali. Berapa korban yang jatuh dalam malapetaka sosiologis pasca peristiwa 30 September 1965? Perkiraan yang moderat menyebut angka 500.000 jiwa. Perhitungan lain berkisar antara 1 juta hingga 2 juta. Namun Sarwo Edi yang banyak berada di lapangan pasca peristiwa, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun di Bali, suatu ketika menyebut angka 3 juta jiwa. Hingga akhir hayatnya, Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo bahkan tidak pernah meralat angka yang disebutkannya tadi. Sebenarnya, Sarwo Edi memiliki catatan-catatan tentang pengalamannya di seputar peristiwa 30 September 1965 dan masa-masa sesudahnya, termasuk mengenai malapetaka sosiologis tersebut. Mungkin ada angka-angka signifikan dalam catatan tersebut, namun sayang, catatan Sarwo Edi itu hilang di tangan orang yang dititipi dalam rangka usaha menerbitkannya oleh Ibu Sarwo Edi beberapa waktu setelah sang jenderal meninggal. Mengingat integritas dan reputasi kejujuran Sarwo Edi, catatan itu pasti berisikan hal-hal yang amat berharga dan relatif tidak mengandung unsur pemalsuan sejarah. Atau catatan itu justru hilang karena bersih dari pemalsuan sejarah. Selain korban jiwa dalam malapetaka sosial tersebut, yang sebenarnya tak hanya menimpa masa pendukung PKI. Sejumlah orang juga menjadi tahanan politik bertahun-tahun lamanya di berbagai tempat penahanan di seluruh Indonesia dan kemudian di Pulau Buru. Profesor Herbert Faith menyebutkan adanya 80.000 tahanan politik, suatu angka yang sebenarnya lebih rendah daripada kenyataan yang ada, apalagi penangkapan terus berlangsung sampai bertahun-tahun sesudah peristiwa. Tak terkecuali korban salah tangkap. Pada tahun-tahun 1966 hingga 1967, bahkan hingga beberapa tahun berikutnya, berbagai pihak, termasuk pers Indonesia, cenderung menghindari menyentuh dan membicarakan mengenai pembasmian berdarah-darah atas PKI ini. Hanya ada beberapa pengecualian, seperti misalnya Su Hoki melalui tulisan-tulisannya, termasuk di Mingguan Mahasiswa Indonesia, edisi Pusat maupun edisi Jawa Barat, adalah karena tulisan-tulisannya Su Hoki berkali-kali menjadi sasaran teror. Perlu dicatat bahwa setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965, harian-harian milik tentara dan atau dipengaruhi tentara seperti Berita Yuda dan Angkatan Bersenjata sangat berperan dalam mengkampanyekan kekejaman PKI, terutama mengenai kekejaman di Lubang Buaya.
Brigadir Jenderal Sunardi DM mengakui adanya kampanye seperti itu untuk membangkitkan perlawanan rakyat terhadap PKI dalam suatu percakapan dengan Rom Ali. Penggambaran mereka terhadap kekejaman yang dilakukan terhadap 6 jenderal dan seorang perwira pertama Angkatan Darat betul-betul berhasil menyulut kemarahan massal di seluruh Indonesia dengan dampak yang luar biasa dahsyat. Baru belakangan diketahui bahwa banyak berita yang dilansir amat dilebih-lebihkan. Mingguan Mahasiswa Indonesia sendiri, kendati pun merupakan media yang menonjol sikap anti-komunisnya, tetap mampu memisahkan masalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi dari dimensi subjektivitas politik, termasuk yang menimpa anggota-anggota PKI. Mingguan itu memberi tempat kepada berbagai berita ekses, termasuk mengenai masalah tahanan politik, seperti pengungkapan angka oleh Habit Faith, dan kemudian bahasan-bahasan ilmiah Peter Maublower mengenai Marxisme dan tentang nasib orang-orang PKI. Teguran-teguran per telepon yang disampaikan oleh pihak aparat militer diabaikan. Pada tahun 1968-1969, Harian Sinar Harapan dan Harian Indonesia Raya juga pernah mendapat sedikit kesulitan dari pihak tentara karena pemberitaannya mengenai pembunuhan atas diri orang-orang PKI di Purwodadi yang dilakukan oleh Kesatuan Teritorial TNI Angkatan Darat di daerah itu. Diolah kembali dari buku Rom Ali, Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966. Kata Hasta Pustaka 2006. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, Tagar Lambe Sundel.